Ya, mumpung masih kurang lebih masih ada 1 jam lagi para investor menentukan pilihan yang mau seperti apa begitu ya, mau tetap masuk atau in di market atau check out dulu seiring menunggu nanti rilis dari The Fed. Kita coba lihat fokus-fokus market hari ini Ya. apa saja, Nisa. Ya, kalau kita lihat pergerakan IHSG dulu pada hari ini, Maria, Yes. memang tampaknya mayoritas hari ini berada di zona merah meskipun dibuka di zona hijau. Memang IHSG ini sudah melemah 2 hari beruntun setelah sempat menguat 4 hari beruntun. Memang cukup anomali, Maria, karena kalau kita lihat sentimennya pada hari ini sebetulnya memberikan angin segar, tapi tidak tercermin dari pergerakan IHSG dan juga rupiah yang saat ini kompak melemah. Dari segi nilai transaksi pun juga masih cukup sepi gitu ya, di bawah rata-rata 10 triliun. Padahal kalau misalkan sentimen yang ditunggu-tunggu terkait dengan era suku bunga yang tinggi berakhir gitu, tapi ternyata pada hari ini tidak tercermin meskipun pergerakan di bursa kawasan Asia ini juga tampaknya seiring sejalan dengan pergerakan IHSG yang mayoritas berada di zona merah. Kemudian kalau kita lihat juga dari segi movers, tampaknya pelemahan IHSG hari ini memang disumbang oleh pelemahan saham-saham big caps perbankan gitu ya, seperti BBCA, BBNI dan juga BMRI. Tidak ketinggalan tadi sektor teknologi juga hari ini melemah lebih dari 1%. Ini lagi-lagi gara-gara Goto gitu ya. Memang highlight itu Goto, entah dia menguat ataupun melemah gitu, ini gara-gara Goto lagi. Dan hari ini bahkan Goto terkoreksi hampir 3%. Dan kita tahu Goto memiliki bobot yang cukup lumayan gitu ya di pasar saham dalam negeri, sehingga ini bisa dikatakan menjadi movers juga bagi pergerakan IHSG Maria hari ini. Oke, itu sedikit sentimen yang mewarnai posisi dari IHSG ya. Memang menarik karena deretan losernya juga kebetulan beberapa diwarnai oleh saham-saham yang baru saja listing begitu ya. Seperti RAM juga hari ini terkoreksinya bahkan sampai 14% dan beberapa saham-saham lain yang cukup menyita dan menekan kondisi dari indeks harga saham gabungan selain Goto juga sebagai salah satu yang cap-nya besar nih. Nah, coba kita lihat apa-apa saja yang menjadi PR atau mungkin perhatian khusus ya, khususnya dari rilis data sejumlah negara nih soal suku bunga, Nisa. Iya, tampaknya ini juga kemungkinan ini menjadi sentimen negatif atau membuat psikologis pasar semakin was-was gitu ya. Karena kenapa? Secara mengejutkan kemarin Bank Sentral China atau PBOC memangkas suku bunga acuannya sebesar 10 basis poin menjadi 1,9%. Nah, pelonggaran kebijakan moneter ini menjadi yang pertama yang dilakukan PBOC sejak Agustus tahun lalu. Di mana penurunan suku bunga tersebut membuat PBOC menambah likuiditas sebesar 2 miliar yuan atau sekitar 279,97 juta dolar ini untuk perekonomian. Nah, langkah mengejutkan tersebut sekaligus memberikan sinyal kalau perekonomian China tampaknya sedang tidak baik-baik saja deh atau sedang lesu. Bahkan ke depannya suku bunga acuan jangka menengah diperkirakan akan kembali dipangkas. Banyak yang melihat bahwa China tidak bisa lagi mencapai pertumbuhan ekonomi double digit, bahkan rata-rata jangka panjangnya diperkirakan hanya 4%. Pelemahan ini pun tentunya bukan kabar baik. Pasalnya kita tahu China merupakan motor penggerak utama ekonomi di Asia, sehingga apapun yang terjadi di China akan berdampak kepada banyak negara termasuk Indonesia. Oke, ini baru dari China ya. China yang secara mengejutkan memangkas suku bunga. Ini juga kita harapkan terjadi mirroring begitu ya di Amerika Serikat pun juga akan melakukan ini. Tapi kita nggak tahu nih akan seperti apa. Karena kalau dipantau inflasi Amerika Serikat saat ini tampaknya juga sudah turun ya. Dari mungkin pertama kali AS di sana menaikkan suku bunga. Tapi seperti apa sih lebih besarnya terkait inflasi Amerika Serikat ini, Sah? Iya, Maria, setelah inflasi Amerika Serikat mencapai level tertinggi dalam 40 tahun terakhir gitu ya, di Juni lalu bahkan mencapai 9%. Kemarin kalau kita lihat data yang terbaru, inflasi Amerika Serikat pada bulan Mei tercatat 4% secara year on year, atau turun nih dari bulan April 4,9% secara year on year. Inflasi tersebut bahkan yang terendah sejak Maret 2021 atau lebih dari 2 tahun terakhir. Nah, realisasi inflasi Mei tersebut juga lebih rendah dari ekspektasi pasar ataupun trading economics sekitar 4,1%. Inflasi yang turun tajam ini semakin meningkatkan ekspektasi pasar bahwa kebijakan The Fed ini akan segera melunak, Maria. Nah, dengan inflasi yang melandai membuka peluang The Fed untuk memberikan ruang jeda bagi kenaikan suku bunga acuan. Hal ini tentu bisa menjadi katalis positif ya bagi pasar keuangan terutama di emerging market termasuk Indonesia. Kita nantikan saja seperti apa sih hasil rapat FOMC pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Dan kalau kita lihat memang terkait dengan sentimen ini juga memberikan katalis positif bagi sektor properti yang pada hari ini juga tampaknya kompak menguat ya seiring dengan ada harapan bahwa era suku bunga tinggi akan berakhir. Tapi satu sisi Maria kalau kita lihat sebetulnya dengan ekspektasi pasar bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan, ini kan seharusnya memberikan
tone yang positif ya bagi pasar keuangan, tapi nyatanya belum tercermin dari pergerakan IHSG dan juga rupiah seperti yang tadi Maria tampaknya masih masang mode wait and see gitu ya. Kita akan lihat seperti apa karena tentunya pergerakan ini juga akan pengaruhi pergerakan rupiah yang hari ini melemah. Bahkan tadi 14.900 ya. Besok akan ada rilis neraca perdagangan juga yang tentunya ini akan menjadi moment of truth. Tadi kombinasi dari data ekonomi China yang diproyeksikan akan melemah, tentu akan pengaruhi seperti apa nanti ekspor impor dari Indonesia juga, Maria. Wow, berarti banyak sentimen yang kurang lebih akan cukup sebenarnya mengundang optimisme dari pasar ya. Terutama kalau dari emiten properti ini cukup menarik ketika era suku bunga tingginya sudah mulai berakhir ya kan, berarti tandanya adalah mungkin bisa mengejut kembali penjualan ya, perekonomian khususnya kalau untuk di properti akan lebih banyak lagi orang tertarik untuk kemudian punya properti yang selama ini mungkin dialihkan ke beberapa aset-aset beresiko lain. Aset real sekarang sudah mulai terbuka nih, termasuk adalah properti. Dan kayaknya juga yang lebih menarik ternyata ada sentimen positif untuk industri sigaret ya atau rokok. Ini seperti apa nih Sa di tengah kekisruhan ini gitu ya. Akhirnya ada sektor konsumsi dan khusus sektor rokok yang cukup menarik. Lama ya kita tidak membahas soal emiten-emiten terakhir yang rokok. diupdate terkait cukai-cukaian aja gitu. Betul. Ya. Nah, ini update terbaru dari data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa produksi rokok pada Mei 2023 mencapai 26,20 miliar batang. Jumlah tersebut melonjak 34,22% dibandingkan bulan sebelumnya, Maria. Produksi rokok pada Mei tahun ini juga melesat sampai hampir 79% dibandingkan pada Mei tahun lalu. Produksi rokok diharapkan meningkat menjelang masa kampanye pemilu 2024 yang akan mulai digelar nih November 2023. Jadi beberapa bulan lagi. Kalau kita lihat secara historisnya ya, produksi rokok biasanya bakal melonjak nih menjelang kampanye pemilu. Kita akan update tapinya hari ini seperti apa sih pergerakan saham di industri rokok. Tampaknya hari ini tidak ikutan ngebul nih seperti dengan sentimennya. Karena sejumlah saham di sektor rokok ini justru tampak terkoreksi. Hampir rata-rata terkoreksi ya? Iya terkoreksi. HM Sampurna melemah 1,01%, Gudang Garam 0,98%. HM Sampurna dan juga Gudang Garam ini kan memiliki market cap yang cukup besar ya Maria Katarina. Dan kalau kita lihat juga melemahnya HM Sampurna ini tampaknya juga seiring dengan emiten yang tampaknya akan membagikan dividen sekitar 100% dari tahun buku 2022. Kalau kita lihat sebetulnya dari laporan keuangan, ya ada sejumlah emiten di sektor rokok ini yang cukup memberikan laba bersih yang cukup ciamik gitu ya. Tapi ternyata untuk HM Sampurna dan juga GRM tidak menunjukkan kinerja yang cukup baik begitu. Bahkan di tahun 2022, kedua emiten ini justru mencatatkan kinerja yang kurang menggembirakan gitu ya. Kalau kita lihat, ini juga tampaknya dibayangi oleh sentimen-sentimen kenaikan cukai rokok gitu ya. Meskipun memang sejumlah emiten ini sudah melakukan diversifikasi ke rokok elektronik gitu Maria. Oke, ke vape ya, lebih banyak ke sana ya, dan diversifikasinya juga sudah dilakukan. Kita akan lihat seperti apa karena cukup bervariasi yang disampaikan oleh Sasa hari ini dari mulai properti sektor sampai dengan consumers ya di rokok. Tapi sekali lagi disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih emiten-emiten atau saham mana yang bisa menjadi portofolio saham Anda ya. Jadi ini tidak ada tendensi untuk mengajak Anda membeli saham-saham tertentu ya.